Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Bapak harap kabar kalian dalam keadaan sehat dan baik selalu. Anak-anak yang terkasih, bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Katolik. Pada hari ini kita akan memulai materi baru. Jadi pada hari ini kita akan memulai materi baru dengan judul, ya kan, Aku Bangga Sebagai Laki-laki dan Perempuan. Jadi materi hari ini Aku Bangga Sebagai Laki-laki dan Perempuan. Tujuannya apa anak-anak? Mari kita coba lihat tujuannya. Melalui kegiatan pembelajaran, anak-anak dapat membangun sikap yang baik terhadap diri sendiri sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan karena diciptakan baik adanya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Jadi tujuannya adalah melalui kegiatan pembelajaran kita hari ini, anak-anak dapat membangun sikap yang baik terhadap diri sendiri, ya kan, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan karena diciptakan baik adanya sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Nah, anak-anak, setelah kita melihat tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mencoba melihat latar belakangnya apa anak-anak. Mari kita coba lihat latar belakangnya. Umumnya, ya, kita berbicara umumnya, remaja mempunyai kebanggaan terhadap keberadaan dirinya sebagai perempuan atau laki-laki. Jadi mempunyai kebanggaan, ya kan, mempunyai kebanggaan. Tetapi kebanggaan tersebut sering disertai sikap terlalu membanggakan diri yang mengakibatnya tumbuhnya pandangan negatif tentang lawan jenis, ya kan? Itu. Lah, remaja laki-laki memandang bahwa perempuan itu cengeng, lemah, mungkin bahkan juga tidak berguna. Tetapi sebaliknya, remaja perempuan sering memandang laki-laki sebagai orang yang keras, orang yang kasar, orang yang tidak bisa diajak berkompromi, ya kan? Lah, dengan demikian kebanggaan yang terlalu besar terhadap keberadaan dirinya itu menutup diri untuk mampu melihat hal-hal yang baik dan indah pada lawan jenisnya, ya kan? Itu. Lah, di lain pihak, ya kan, di lain pihak ada juga sebagian kecil remaja yang merasa menyesal dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, menyesal. Rasa penyesalan tersebut biasanya muncul dalam berbagai ungkapan. Ada yang mengeluh terus menerus, bahkan ada yang melakukan operasi jenis kelamin. Yang laki-laki pengen perempuan, yang perempuan pengen jadi laki-laki. Ada yang berupaya mengubah penampilan dirinya sebagai perempuan atau sebagai laki-laki, menyalahkan diri sendiri dan orang lain, bahkan juga menyalahkan Tuhan. Lah, bila hal tersebut sudah terjadi anak-anak, maka kita sangat sulit untuk mensyukuri hidup ini sebagai anugerah Tuhan. Ya kan, sulit untuk mensyukuri, sulit untuk menerima, sulit untuk bangga.
Bahkan saya ini adalah anugerah istimewa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, melalui penemuan akan nilai-nilai positif dari keberadaan mereka sebagai laki-laki atau perempuan, anak-anak diharapkan dapat menerima dirinya menjadi perempuan atau laki-laki sebagai anugerah Allah yang patut disyukuri, ya kan? Disyukuri, serta terpanggil untuk mengembangkan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan menuju kesempurnaan, ya kan? Ini, jadi kita dipanggil untuk mensyukuri anugerah Tuhan, ya kan? Dan akhirnya kita terpanggil untuk mengembangkan menuju kesempurnaan. Jelas ya anak-anak ya latar belakangnya ya. Oke, baik. Bapak harap kalian jelas ya latar belakang dan tujuannya. Lah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa. Ya, kita akan berdoa. Maka mari kita siapkan hati pikiran kita untuk berdoa. Doa Bapak pimpin secara Katolik bagi kalian yang beragama dan berkeyakinan lain untuk menyesuaikannya. Maka mari kita ning sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pencipta, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami perempuan dan laki-laki seturut citra-Mu, dan Engkau mengaruniakan kepada kami masing-masing dengan keindahan dan kekasan, supaya saling mengagumi dan saling memperkembangkan demi keluhuran ciptaan-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak, mari kita mencoba melihat, menggali pengalaman berbeda sebagai perempuan dan laki-laki. Judulnya adalah Tuhan menciptakan pria dan wanita. Jadi judulnya adalah Tuhan menciptakan pria dan wanita. Bapak bacakan, kan? Kalian menyimaknya, kan? Sebuah cerita rakyat mengisahkan bahwa manusia pria dan wanita pertama diciptakan Tuhan dari sebatang pohon. Tentu pohon kehidupan. Menurut cerita itu dikisahkan bahwa pada suatu hari ketika matahari sedang terik-teriknya, badai bertiup kencang, sungai-sungai dan lautan bergemuruh, Tuhan menebang sebatang pohon, dan dari batang pohon itu Tuhan memahatnya dan mengukir sosok tubuh manusia laki-laki sebagai gambaran yang berada pada pikiran dan hatinya. Rupanya Tuhan harus bekerja keras untuk memahat dan mengukir bakal sosok tubuh laki-laki itu. Sebab sebatang pohon itu banyak urat dan mata kayunya. Sesudah selesai memahat dan mengukir bakal sosok tubuh laki-laki itu, Allah meniupkan nafasnya ke dalam hidung patung kayu itu. Maka terciptalah manusia laki-laki yang pertama, kuat, kokoh, tegap,
dan perkasa. Sesudah itu Tuhan melihat bahwa tidak baik menciptakan manusia sejenis laki-laki saja. Maka Tuhan mau menciptakan manusia yang lain, yaitu manusia wanita, supaya keduanya dapat saling melengkapi. Ketika hendak menciptakan manusia wanita, Tuhan tidak menciptakan wanita dari batang pohon, tidak seperti orang laki-laki tadi. Tuhan merangkai daun-daun dan bunga-bunga itu menjadi sebuah janur yang menyerupai sosok wanita sesuai dengan gambaran yang berada dalam pikiran dan hatinya. Lalu Tuhan meniupkan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Maka terciptalah wanita pertama yang cantik, lemah lembut perilakunya, dan halus bahasanya. Ya kan? Tuh. Sesudah itu Tuhan menghantar manusia wanita itu kepada laki-laki. Manusia laki-laki menerima dengan sangat gembira teman hidupnya itu. Setelah beberapa hari, manusia laki-laki itu datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, makhluk yang Engkau berikan kepadaku membuat hidupku tak bahagia. Dia mempersoalkan hal-hal yang kecil, berbicara tanpa henti, cengengnya minta ampun. Saya mau mengembalikan kepadamu." Tuhan berkata, "Baiklah." Dan Tuhan menerima wanita itu kembali. Setelah beberapa hari berlalu, laki-laki itu datang kembali kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, hidup saya ternyata amat sepi tanpa wanita itu. Saya selalu teringat kepadanya. Saya teringat akan caranya dia berbicara dan berjalan. Caranya dia menari dan memandang saya dengan sudut matanya. Saya terkenang akan cara dan bunyi tertawanya. Dia begitu cantik untuk dipandang dan begitu lembut untuk disentuh. Tuhan, berikan dia kembali kepada saya." Tuhan berkata, "Baiklah." Dan Tuhan memberikan kembali wanita itu kepadanya. Tetapi 3 hari kemudian pria itu datang lagi dan berkata, "Tuhan, saya tidak tahu harus katakan apa. Sulit untuk menjelaskannya. Tetapi saya berkesimpulan bahwa wanita itu lebih banyak mendatangkan kesusahan daripada kesenangan. Saya mohon, ambillah kembali. Saya tidak dapat hidup dengan dia." Tuhan menjawab, "Kamu juga tidak dapat hidup tanpa dia." Bingung dan putus asa, pria itu berkata, "Benar Tuhan, rasanya saya tidak dapat hidup dengan dia. Tetapi saya juga tidak dapat hidup tanpa dia." Ini cerita dari percikan kisah anak manusia. Nah, anak-anak yang terkasih, luar biasa ya cerita tadi, bagaimana Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan yang awal dari sebuah cerita. Ya kan? Luar biasa. Banyak berdinamikanya. Ya kan? Nah, anak-anak yang terkasih, untuk memahami cerita tadi, ya kan, cerita kisah penciptaan manusia yang pertama tadi, ada 4 pertanyaan. Ya kan? Yang pertama, apa sih kesan dan pesan dari cerita tersebut?
Apa pesan dan kesan kalian ketika membaca, menyimak, dan mendengarkan tadi? Lalu yang kedua, adakah bagian-bagian tertentu yang tidak kamu setujui? Ada nggak kira-kira? Dan apa alasannya? Lalu yang ketiga, apa kekasan yang ada pada pribadi laki-laki dan perempuan yang terungkap dalam cerita tadi? Apa sih yang muncul kekasan tadi dari pihak laki-laki ataupun juga dari pihak perempuan? Apakah kamu yang tidak kamu setujui? Apakah ada yang kamu tidak setujui? Dan mengapa? Ya kan? Itu soal yang ketiga. Lalu soal yang keempat, bagi yang perempuan, ya, bagi yang perempuan, saya bangga sebagai perempuan karena titik-titik mungkin lemah lembut, ya kan, keibuan, ya kan, mungkin juga perasa, ya kan, itu. Lalu yang bagi yang laki-laki, saya bangga sebagai laki-laki karena mungkin tanggung jawab, ya kan? Lalu mungkin juga kuat, tegar. Nah, nanti kalian isi. Maka anak-anak nanti jangan lupa ditulis di dalam buku catatan, foto, kirim ke bapak. Ya, paham ya anak-anak ya? Oke, ngerti? Jelas? Bapak harap kalian mengerti dan jelas, ya. Oke. Baik, anak-anak yang terkasih, Bapak cukupkan, ya kan? Sampai di sini. Besok pada kesempatan yang akan datang kita akan belajar dari teks kitab suci. Tentu luar biasa bagaimana Allah menciptakan manusia yang pertama. Namun sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa. Doa masih Bapak pimpin secara Katolik bagi kalian yang beragama dan berkeyakinan lain untuk menyesuaikannya. Maka mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pencipta, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami perempuan dan laki-laki seturut citra-Mu, dan Engkau mengaruniakan kepada kami masing-masing dengan keindahan dan kekasan, supaya saling mengagumi dan saling memperkembangkan demi keluhuran ciptaan-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan luar biasa. Jangan lupa kirim tugas yang sudah kalian kerjakan ke Bapak supaya kalian mendapat nilai pengetahuan. Jaga kesehatan. Salam untuk mama papa kalian dan Tuhan memberkati kalian. Amin.